Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mudahkan kita beribadah. Ya, subhanallah. Saya tidak bosan mengingatkan teman-teman sekalian, hadirkan niat bahwa kita di masjid sedang i'tikaf. Ya. Kita sekarang lagi i'tikaf dengan niat menunggu datang waktu sholat berikutnya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan berlipat-lipat kebaikan, ya, sehingga pahala yang ditulis oleh malaikat pencatat amal itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita masuk ke pembahasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Subhanallah, lisan yang baik, lisan yang dijaga itu Nabi kaitkan dengan keimanan. Berarti sifat orang mukmin adalah selalu menjaga lisannya. Kita miris melihat keadaan sekarang, orang itu mudah mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, bahkan memanggil temannya itu dengan panggilan yang tidak terhormat, dengan panggilannya binatang, ya, subhanallah. Dikit-dikit ngomong binatang, dikit-dikit ngomong naudzubillah. Saya aja nggak sampai hati ngucapinnya, mau nyontoinya aja ini saya berat. Naudzubillah. Tapi kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Minimal kita pribadi membiasakan berucap yang baik, dan kita awasi anak istri kita senantiasa berkata yang baik. Tanggung jawab kita itu, ya, subhanallah. Nah, Nabi mengajarkan berkaitan dengan lisan itu hanya ada dua pilihan. Yang pertama berkata yang baik. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, pilihan yang kedua apa? Diam. Tidak ada pilihan ketiga. Ya, bahasanya begini. Orang mukmin itu lisannya cuma dua doang. Entah dia berkata baik atau dia diam. Ya, subhanallah. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqomah, tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai lurus atau istiqomah hatinya. Dan hati seorang hamba tidak akan lurus, tidak akan istiqomah sampai istiqomah lisannya. Ya, kalau lisannya lurus, buahnya apa? Hatinya akan lurus juga, istiqomah juga. Kalau hatinya sudah lurus, sudah istiqomah, imannya juga lurus, istiqomah. Berarti kuncinya di mana, Pak? Lisan. Jaga lisan, Allah jaga hati kita. Tapi kalau kita nggak pandai menjaga lisan, ya, hati kita akan senantiasa berpenyakit. Naudzubillah min dzalik. Berapa kali kita pengalaman gara-gara kita salah ngomong, nyeplas-ceplos, hatinya jadi gelisah. Ya, subhanallah. Kadang-kadang di grup WhatsApp kita niatnya bercanda, betul nggak? Ceplas-ceplos, ada yang tersakiti.
Bahkan gara-gara kita nyeplos mungkin ada yang keluar dari grup, sakit hati ya. La haula wala quwata illa billah. Karena kurangnya menjaga lisan ya. Dan sekarang komentar bisa pakai lisan, bisa pakai jari ya, subhanallah. Jadi kuncinya jaga lisan kita, Allah akan menjaga hati kita. Kalau Allah sudah jaga hati kita, Allah luruskan keimanan kita ya, sehingga kita tidak punya akidah-akidah yang menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man somata naja. Naja artinya apa? Selamat ya. Selamat sampai tujuan itu namanya naja. Somata diam. Barang siapa yang diam pasti selamat ya, subhanallah. Nah, mulai sekarang agak dikurangi ngobrolnya ya. Ngobrol itu biasanya di mana tuh terjadinya? Di tempat tongkrongan. Nah, berarti nongkrongnya dikurangi. Apa yang bikin nongkrong itu asyik, seru? Apa Pak? Ngomongin orang. Benar nggak? Kan ngobrol itu kan ada objek yang dibicarakan, betul nggak? Saya tanya, lebih seru mana ngomongin benda mati apa ngomongin makhluk hidup? Makhluk hidup ya. Nah, biar kurang seru nongkrongnya, kurang seru ngobrolnya, jangan ngomongin orang. Nah, boring, bosan, pulang masing-masing. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka dah. Subhanallah. Banyak diam, insya Allah lebih selamat ya, subhanallah. Kadang-kadang kita nggak sadar ucapan yang keluar dari lisan kita kira ringan, kita kira biasa, niatnya basa-basi, ternyata menyakiti hati orang lain. Contoh Pak, kita lagi menghadiri pesta atau ada acara lah, ngumpul nih orang banyak. Di antara kita ada yang belum nikah ya, sambil basa-basi, sambil bercanda nanya, kapan nikah? Nanyanya di depan orang banyak Pak. Subhanallah, mungkin menurut kita itu hanya basa-basi, tapi orang yang ditanya, Masya Allah, hatinya itu begitu terluka Pak. Siapa yang gak sesek, misalnya sudah usia 30 tahun, 40 tahun, belum ada yang datang melamar, atau belum ketemu jodohnya, sakit gak Pak hatinya? Dia itu menahan kepedihan Pak, menanti Allah utus jodohnya, tapi sampai usia 30 tahun, 40 tahun belum ketemu jodohnya, kemudian ditanya di hadapan publik. Ada lagi yang lain, sudah menikah Pak, tanyanya ganti apa? Udah ngisi belum? Tuh Pak, kita nggak ngebayangin perasaan orang yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun menantikan momongannya, sangat berharap kepada Allah, tapi belum juga Allah kasih. Tiba-tiba kita ceplas-ceplas di depan orang banyak. Berat loh menjawabnya. Ada lagi yang nanya apa? Kapan skripsi? Kapan selesai? Kita nggak merasakan bagaimana beratnya tugas kuliah itu bertumpuk-tumpuk. Ya, subhanallah. Nah, berarti mulai sekarang kalau mau basa-basi, dihindari hal-hal yang bersifat privasi. Ya, sekedar gimana, sehat, alhamdulillah. Ya, sibuk apa sekarang? Kan? Lagi mulai bisnis di mana? Ya, basa-basi kita. Jangan yang menjurus ke privasi. Ya. Subhanallah. Ya, basa-basi sekedarnya aja lah. Kalau orang Arab itu paling anti ditanya istrinya Pak. Ngapain kamu nanyanya istri saya? Kalau orang Indonesia masih wajar ya, ditanya gitu, gimana, sehat? Ya, sehat. Ya, anak istri sehat ya, di rumah udah biasa aja. Tapi kalau orang Arab ditanya istrinya itu tersinggung Pak. Cemburunya sangat luar biasa besar ya. Bapak tahu sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, pernah di dalam forum Rasulullah SAW dan para sahabat kumpul,
Ditanya, Sa'ad, apa yang engkau lakukan ketika engkau mendapati istrimu berduaan bersama laki-laki lain? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku akan membunuh orang itu. Para sahabat kaget. Ngeri amat nih. Itu cemburunya orang Arab kayak gitu kan. Rasulullah SAW menanggapi keheranan para sahabat yang lain. Kenapa kalian heran dengan jawaban Sa'ad? Padahal Allah lebih cemburu lagi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Innallaha yaghar wa ghairatullah an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah adalah ketika seorang mukmin mendatangi yang Allah haramkan. Bagaimana Allah tidak cemburu? Allah yang menciptakan hamba tadi, kemudian tidak cukup diciptakan saja, Allah fasilitasi kebutuhan hidup dia di dunia. Allah beri nikmat, bertumpuk-tumpuk nikmat, ditambah lagi nikmat, kemudian digunakan nikmat itu untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak cemburu? Kata Rasulullah SAW, Allah lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan kecemburuan Allah itu datang ketika seorang hamba melakukan yang Allah haramkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang saya terangkan, ya. Ini hadisnya Bukhari Muslim lagi, ya, kata Nabi Muhammad SAW, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang yang dia berucap, dia kira ucapannya itu ringan, gak ada bahaya sama sekali, padahal dengan sebab ucapan itu, ya, dia akan dilempar ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara ucapan seseorang. Kita sudah terangkan di sini kan, dalamnya neraka itu berapa? Ya, suatu hari Nabi dan para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba ada suara benda jatuh. Terus Nabi nanya kepada sahabat, kalian dengar suara itu? Tahu nggak kata Nabi apa? Itu adalah suara batu yang 70 tahun yang lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Baru nyampe dasarnya, Pak. 70 tahun, Pak. Batu itu jatuh sampai dasarnya itu 70 tahun. Kita ngelempar batu ke sumur yang dalamnya 1 kilometer aja paling berapa detik? Berapa detik kan? Bagaimana ini dalamnya itu sampai 70 tahun baru sampai dasarnya? Gara-gara ucapan yang disepelekan oleh pengucapnya. Ya. Pernah dengar ada penceramah berapa tahun yang lalu bilang Nabi Musa adalah premannya para nabi. Pernah dengar kan? Ya mungkin maksud dai itu baik supaya mencairkan suasana, mungkin ya. Maksudnya begitu. Tapi lihat, Nabi sudah mengingatkan. Ada orang-orang yang menganggap ringan ucapannya, ternyata ucapannya itu menyebabkan dia dilempar ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Preman itu konotasinya positif atau negatif, Pak? Negatif. Kalau dia ucapkan itu di atas ilmu, ya jelas tanpa ada syubhat sama sekali di kepalanya, bisa keluar dari Islam. Seandainya ditegakkan hujah kemudian dia nggak mau taubat misalnya, ya, itu nanti urusannya sama hakim, nanti sama pemerintah. Siapa yang terima di antara kita? Aisyah disebut cewek traveling, ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini hadisnya, kata Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang dia berucap, dia kira ucapannya ringan padahal membahayakan, yang gara-gara ucapan itu dia dilempar ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Dan baru-baru ini ada yang menyebut apa? Surah Asy-Syu'ara, surat apa? Para pemusik. La haula wala quwwata illa billah. Saya kira orang awam juga nggak bakal terima, Pak, dibilang begitu. Orang awam aja nggak bakal terima. Ya. Itulah bahayanya
menafsirkan Al-Quran dengan akal pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Kan saya sudah sering bilang ya, yang paling selamat itu bagaimana kata ulama. Ya, baca ayat, apa maksudnya? Lihat ulama tafsir. Betul nggak? Baca hadis, apa maksudnya? Lihat penjelasan ulama. Jangan menghadirkan pendapat baru. Paham nggak maksud saya, Pak? Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, apabila dalam masalah suatu hukum para ulama sepakat itu haram atau itu halal, sepakat, jangan munculkan pendapat baru. Kita tinggal ngikut pendapat yang sudah ada. Paham maksud saya, Pak? Apabila di kalangan ulama fikih berbeda pendapat, misal dalam masalah sudah wudu nyentuh lawan jenis, ya, suami nyentuh istrinya misalnya, batal atau tidak? Kan ada dua pendapat. Imam Syafi'i menganggap batal, ya kan? Imam Ahmad menganggap tidak batal, ya kan? Ada dua pendapat kan? Jangan munculkan pendapat yang ketiga. Paham nggak maksud saya, Pak? Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak merubah agama ini. Cukup kita mengikuti pendapat ulama yang sudah ada, selesai. Kalau di kalangan ulama fikih membahas ada 3 pendapat, jangan munculkan pendapat keempat. Itu dipegang, Pak. Udah, kita ini sebagai orang awam cukup ngikut saja. Ada ulama tafsir, ada ulama hadis, sami'na wa ata'na, ngikut aja. Mereka yang lebih paham daripada kita. Jangan memunculkan pendapat yang baru. Sahabat Nabi disebut musisi, terima Bapak? Hah? Kalau disebut itu pemusik Nabi, ya kan? Berarti Nabi dengerin musik. La haula wala quwwata illa billah. Ucapannya sangat berbahaya ini, Pak, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Bapak belajar usul salasah, di situ nanti usul yang ketiga, ketika setelah menerangkan Rasulullah SAW, ya, nanti penutupnya penulis rahimahullah menjelaskan tentang bab tauhid. Tauhid itu apa? Yang disembah, yang dicintai, yang diikuti berlebihan, melampaui batas, ya kan? Selain Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang disembah, yang diikuti, yang dicintai secara berlebihan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid. Nah, penulis mencontohkan tauhid itu banyak macamnya, tapi yang pentolannya atau pentolan enggak, Pak? Dedengkotnya itu ada 5. Yang pertama, iblis la'natullah. Ini termasuk tauhid. Yang kedua, dai yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Tuh, ya, ustadz atau kiai atau habib yang mengajak masyarakat supaya mengagungkan dirinya, dilu-lukan. Lu apa gue, Pak? Ya, supaya diagung-agungkan. Yang ketiga, ma'ubida min dunillah wa huwa raddin, fa huwa raddin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Nah, ini makanya kalau ditanya Nabi Isa tauhid bukan? Nabi Isa kan disembah. Saya tanya, Nabi Isa tauhid bukan? Bukan. Kenapa? Tidak ridho. Syaratnya tauhid itu dia disembah dan dianya ridho, baru disebut tauhid. Nabi Isa disembah, iya. Ridho enggak? Enggak ridho. Maka Nabi Isa bukan tauhid. Ini yang keempat nih, Pak. Apa? Seseorang yang mengaku dirinya mengetahui hal yang ghaib. Hal yang ghaib. Termasuk hal yang ghaib apa, Pak? Kapan terjadinya hari kiamat? Ghaib bukan itu? Ghaib. Jangankan hari kiamat, sesuatu yang terjadi besok, ada yang tahu? Enggak ada. Kalau ada orang mengklaim, oh besok akan terjadi begini, tauhid, Pak. Walaupun pakai peci, walaupun pakai jubah, walaupun pakai sorban. Saya tanya, Pak, ada ustadz yang mengklaim, menjudge, memvonis hari kiamat akan terjadi tahun sekian, ada nggak? Bahkan kemarin terakhir saya lihat YouTube-nya, dia bilang Dajjal udah keluar katanya.
Allahu Akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya mungkin dia belum baca ya definisi taubat. Kalau sudah baca kayaknya nggak bakal berani. Yang terakhir ini Pak, yang terakhir taubat. Orang yang merubah hukum Allah. Yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram. Na'udzubillah, hati-hati. Ya, siapapun orangnya. Kalau dia sengaja merubah hukum Allah di atas ilmu, dia tahu ilmunya kemudian sengaja dilencengkan, maka dia termasuk definisi taubat tadi ya. Na'udzubillah. Jadi artinya apa Pak? Kesimpulannya apa? Mulai sekarang kita belajar ngerem. Sebelum bicara, sebelum berbuat, direm. Kata Imam Syafi'i, orang yang cerdas, yang cerdik itu sebelum ngapa-ngapain dia berhenti berapa detik. Dia luruskan niatnya. Kalau saya melakukan ini ada nggak manfaatnya buat akhirat saya? Kalau saya berbicara ini nih, kira-kira ada nggak yang tersakiti? Ada nggak yang tersinggung? Itu orang yang cerdik. Kalau kita kan beda Pak. Berbuat dulu, berkata dulu, nyeselnya belakangan. Betul nggak Pak? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya solusinya apa tadi kata Nabi? Mensomata najah. Siapa yang diem pasti selamat. Udahlah Pak, kita belajar diem. Ngomongnya kapan? Kalau ditanya. Nah, ditanya baru jawab. Itu aja Pak, selesai. Ya. Jadi saya ini yang paling gak selamat itu Pak. Saya yang paling banyak ngomong ini Pak. Gantian aja deh Bapak yang ngomong, saya mau denger gimana Pak. Biar interaktif ya Pak. Nah, subhanallah. Kemudian berikutnya An-Nakhai berkata, yahlikun nasu fi fudulil mal wal kalam. Siapa yang berkata tadi Pak? An-Nakhai. Ini kalau udah berkata fulan ya. Kalau dari sahabat atau dari tabi'in, ini namanya asar Pak. Asar itu bukan dalil. Dalil kan apa? Al-Quran dan Sunnah. Tapi asar bisa diamalkan tidak? Bisa, selama tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Saya pernah dengar ceramah, ada jamaah nanya kepada salah seorang ustadz. Nanyanya tentang tahlilan Pak. Nanyanya jelek lagi. Apakah betul mengadakan selamatan kematian di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40 hari ya, dan seterusnya? Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak pernah melakukan, kan? Betul nggak? Saat itu jawab, jujur dia, betul. Memang betul kan? Nabi tidak pernah selamatan kematian kan? Untuk Khadijah, untuk Hamzah, untuk siapa? Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ibrahim, Abdullah, Zainab, nggak pernah. Sahabat juga ketika Rasulullah SAW meninggal nggak pernah mengadakan itu kan? Dia bawakan perkataan Imam Tawus katanya. Jadi Imam Tawus meriwayatkan bahwa orang yang meninggal itu disenangi, dianjurkan sedekah di hari ketiga, 7, 40. Saya tanya, Tawus itu Nabi bukan? Hah? Bukan kan? Ya. Kalau ada asar datang dari sahabat atau datang dari tabi'in, asar ini menyelisihi Quran dan Sunnah, boleh nggak diamalkan? Tidak boleh. Nah ini yang harusnya kita pelajari, dasar agama yang kuat. Kita punya dasarnya apa? Al-Quran, Sunnah. Bagaimana kalau nggak didapat di Al-Quran, nggak didapat di Sunnah? Ijma' sahabat. Ijma' sahabat itu salah satu sahabat berfatwa, sahabat yang lain tidak mengingkari, berarti itu ijma'. Namanya ijma' sukuti Pak. Diamnya yang lain menandakan setuju. Bagaimana kita mendapati suatu permasalahan di Al-Quran kita tidak jumpai, di hadis juga nggak dapat, ya. Perkataan sahabat juga nggak ada. Contohnya apa Pak? Rokok
pakai ain lah ya. Rokok. Ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Di zaman sahabat ada nggak? Nggak ada. Di Al-Quran disebut nggak secara sorry, kata-kata rokok? Nggak ada kan? Nah, nanti dilihat. Ada yang keempat Qiyas. Nah, nanti qiyas ini nanti tetap ada dalilnya juga. Tidak menyelisih Quran, tidak menyelisih sunnah. Maka orang yang menghalalkan rokok wajib mendatangkan dalil. Orang yang mengharamkan rokok wajib mendatangkan dalil. Orang yang fitrahnya sehat, dia penasaran cari tahu mana sih yang paling kuat. Gak mungkin hukum syariat itu samar-samar antara halal haram, gak mungkin. Pasti ada yang paling kuat, lebih kuat mana antara halal haram gitu. Tapi kita nggak jelaskan itu di sini, Pak. Mau jelasin nanti azan lagi. Ya. Kalau Bapak nanya, ketemu Pak, ada ayatnya, ada hadisnya. Ya, tentang rokok itu ada. Ya, tapi bukan waktunya kita menjelaskan itu ya. Nah, itu harus pegang dulu dasarnya itu, Pak. Dasar kita beragama yang pertama apa? Al-Quran, Sunnah, ijma' sahabat ya, atau amalan sahabat, kemudian qiyas tadi. Contohnya yang gak ada di zaman Rasul apa? Bayi tabung, ada nggak? Di zaman Rasul ada bayi tabung nggak, Pak? Nggak ada. Nah, ulama itu berfatwa boleh ya, hukum bayi tabung itu syaratnya spermanya itu harus sperma suaminya. Tuh kan, membolehkan tapi tetap tidak keluar dari hukum asalnya, tidak keluar dari sunnah, tidak keluar dari Al-Quran. Itu boleh. Syaratnya apa? Yang bahasanya dibuahinya itu ya, itu sperma suami istri, itu nggak boleh dari orang lain. Baru tetap sah dinisbatkan kepada bapak yang sah gitu, dan seterusnya. Jadi nggak sah kalau kita membawakan perkataan ulama, tapi ternyata kalam ulama itu menyelisihi dasar-dasar Islam, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan ijma' sahabat. Ya, kita lanjutkan ya. An-Nakhai berkata, kebanyakan manusia binasa itu gara-gara apa? Fudulil mal. Kebanyakan gara-gara apa? Banyaknya harta. Yang kedua, kebanyakan banyak omong. Gara-gara banyak harta manusia binasa, gara-gara banyak omong manusia binasa. Tidak selamanya kaya raya itu bahagia. Dengan sebab banyak harta dibegal, Pak, dirampok, dibunuh. Iya nggak, Pak? Kalau kita terlalu cinta terhadap dunia kita, kapan waktu ditipu sama orang, dibawa lari hartanya, stres, Pak, jadi gila. Iya nggak? Na'udzubillah min dzalik. Tuh, benerlah kata An-Nakhai. Ini menyelisihi dalil tidak? Tidak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian begitu cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat besar. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya kan? Dan dia manusia itu sangat mencintai dunia. Lasyadid, dengan kecintaan yang sangat. Tuh. Contohnya Pak ya. Perkataan ulama boleh diamalkan kalau sejalan dengan Quran dan Sunnah. Ini salah satu contohnya. Nah, berikutnya, yang menyebabkan manusia binasa itu kebanyakan gara-gara apa? Banyak omong, banyak bicara. Ya, subhanallah, gara-gara salah ngomong, gara-gara ngomongnya mencelakai orang. Nih, kemarin saya jelaskan di sini. Di sini bukannya? Belum kayaknya di sini. Di Rakata kemarin, malam Rabu ya. Saya cerita tentang itu. Sekelompok sahabat yang safar, salah seorang di antara mereka kepalanya tertimpa batu, luka. Masih ingat tak cerita itu? Kemudian sahabat tadi nanya kan, apakah kalian mendapati saya ini boleh dapat rukhsah, dapat keringanan? Maksudnya boleh tayamum enggak?
Tadi malam ihtilam, sahabat yang bocor kepalanya itu. Kata sahabat yang ditanya apa? Kami tidak mendapati engkau rukhsah karena engkau masih mampu menggunakan air. Yang lukanya kepala doang kan? Yang lain-lain bisa kan pakai air. Subhanallah Pak, orang itu mandi dengan sebab mandi itu meninggal Pak. Lihat, gara-gara sembarangan dalam berfatwa, ya sembarangan dalam berucap bisa menghilangkan nyawa orang. Na'udzubillah min dzalik. Sampai sekarang masih terjadi Pak. Apa contohnya? Bom bunuh diri. Lihat, gara-gara salah fatwa kan? Ada nggak ustadz yang membolehkan bom bunuh diri? Ada. Mereka itu rela melakukan bom bunuh diri. Ada motivasinya Pak. Diiming-imingi apa? Syahid yang di bunuh musuh Allah, ya kan? Tidaklah mereka melakukan bom bunuh diri, melainkan sebelumnya mengkafirkan dulu Pak. Makanya nggak ada ragu-ragu mereka. Tuh lihat, gara-gara apa Pak? Lisan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Salah ngaji, salah ketemu guru. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu mau udah dibahas sama kita ya. Kafir itu dibagi menjadi 4. Ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, ada kafir harbi. Yang boleh dibunuh cuma satu doang, kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Orang yang memerangi kaum muslimin. Contohnya di sana orang-orang Yahudi yang memerangi saudara kita di Palestina. Boleh nggak dibunuh? Boleh. Saudara kita puluhan ribu dibantai. Ya, itu boleh. Tapi kalau kafir zimmi, musta'man, mu'ahad, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Apa itu zimmi? Orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Tetangga kita yang kafir itu kafir zimmi, boleh dibunuh nggak Pak? Nggak boleh. Nabi juga kan ketika di Madinah tetangganya ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada. Dibunuh nggak sama Nabi? Tidak dibunuh. Syaratnya mereka bayar jizyah, ya, bayar pajak, bayar upeti lah. Mu'ahad apa tuh Pak? Orang kafir yang terikat perjanjian damai. Kalau kita bahasnya hubungan bilateral, ya multilateral. Indonesia punya hubungan sama Australia kan? Australia negara muslim atau negara kafir? Negara kafir. Boleh nggak kita bunuh orang Australia? Nggak boleh. Kenapa? Perjanjian damai. Ya. Kalau musta'man, orang kafir yang berkunjung ke negeri muslim dengan jaminan keamanan, musta'man. Kalau zaman sekarang apa? Visa. Tuh. Legal, dia punya visa kan? Itu nggak boleh dibunuh. Gitu. Coba lihat bahaya lisan, bisa menghilangkan nyawa orang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa aidan, masih kata Imam An-Nakhai, fa innal iktsara min kalamil ladzi la hajata ilaihi yujabu qasawatal qalb. Ya. Banyak ngomong, banyak bicara yang tidak ada keperluan di dalamnya, dia ngomong ngelantur, ngalor ngidul ya, na'udzubillah. Itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Hatinya jadi keras. Bapak tahu nggak indikator hati kita keras itu kapan? Tahu nggak Pak? Salah satunya sulit menerima nasihat. Dikritik panjang, jadi ujung-ujungnya jadi panjang urusannya. Padahal dia minta maaf aja, klarifikasi selesai. Kerasnya hati Pak, tidak mau menerima nasihat. Ya. Kapan hati kita lembut? Kita mudah menerima nasihat bahkan dari orang yang di bawah kita. Anak kecil kan polos ya. Ayah kok makan pakai tangan kiri sih? Oh iya, ayah lupa. Tuh, hatinya lembut tuh Pak. Ya. Makasih ya udah ngingetin ayah. Itu dimakan pakai tangan. Selesaikan urusan. Coba kalau yang hatinya keras. Ayah kok makan pakai tangan kiri? Apa sih anak kecil? Udah main-main sana. Tuh nggak mau diperhatiin. Nggak mau menerima nasihat. Keras hatinya Pak. Na'udzubillah. Itu juga kan
teguran buat kita ya. Kadang-kadang kita di keluarga merasa pemimpin lah ya, merasa akhirnya nggak mau dikritik, nggak mau dinasihati. Na'udzubillah. Nah, sadar diri kita itu manusia. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti salah. Pakai tasdid Pak. Khata'un artinya apa? Sering melakukan kesalahan. Ini luar biasa faedahnya bahasa Arab ini. Kalau khata'un satu kesalahan doang. Tapi ketika ta'nya dikasih tasdid, khata'un dikasih mat lagi, maknanya berubah. Sering melakukan kesalahan. Bahkan kita sering mengulangi kesalahan yang sama. Apa? Nabi lanjutin. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Kembali balik lagi ke Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat ya. Kalau banyak omong itu mengeraskan hati, banyak tertawa mematikan hati. Hatinya jadi mati, Pak. Kan acara-acara di televisi itu isinya kebanyakan apa, Pak? Ketawa semua, ya kan? Sengaja hati kita biar mati, Pak. Biar lupa tujuan kita diciptakan di dunia, ya. Sengaja dibikin mati. Banyak ketawa. Saya tanya, Pak, ketawa itu halal nggak? Halal, boleh nggak ketawa? Boleh, selama tidak berlebihan. Ya. Selingan. Bercanda boleh nggak, Pak? Boleh, tapi ada aturannya. Nabi juga bercanda kan? Tapi Nabi tidak pernah berdusta. Tuh, boleh. Bercanda boleh asal tidak mengandung dusta. Nah, tertawa juga boleh asal tidak berlebihan ya. Subhanallah. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapa yang nggak kenal Umar di sini? Saya baca biografinya Umar radhiyallahu anhu. Saya punya satu kesimpulan. Umar itu orang yang tegas, berani, waliullah, ya, punya karamah. Tapi Umar orang yang realistis. Yang realistis. Tidak naif, realistis. Contohnya apa yang realistisnya Umar? Ketika 70 sahabat penghafal Quran dibantai sama suatu kaum, ngebohongin, Pak. Bilangnya mau belajar Islam, dikirimlah 70 sahabat yang hafal Quran, dibunuh, Pak, 70 itu. Umar khawatir, kalau para sahabat yang hafal Quran pada meninggal, gimana nanti Al-Quran? Maka Umar usul kepada Abu Bakar supaya membukukan Al-Quran yang biasa dikenal di kalangan ulama, apa namanya? Mushaf. Itu idenya Umar, Pak. Walaupun para ulama menggali lagi, ternyata sebenarnya sudah ada qarinah di dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi. Al-kitab, lihat di kamus maknanya apa? Kitab. Kitab ya kitab kan? Al-Quran nama lainnya apa? Al-kitab. Zalikal kitab ya, Al-kitab. Maksudnya kalau dikembalikan ke makna bahasa Alkitab, sudah ada perintah pembukaan Al-Quran di dalam Quran itu sendiri, ya kan? Kenapa di masa Rasul tidak dibukukan? Ayo. Syariat sedang berlangsung. Wahyu belum beres, ya enggak? Bahkan ada nanti ayat-ayat yang dinasakh, ada yang dimansukh, ya kan? Nasakh mansukh segala macam. Gitu, ya. Makanya belum, dibukukannya di masa Umar ibn Khattab ya. Di masa Abu Bakar atas usulan Umar ibn Khattab. Dibukukannya di masa Abu Bakar. Di masa Utsman diperbanyak, disalin. Perbanyak juga nggak banyak kayak sekarang lah. Dulu kan belum ada pabrik. Memperbanyak Qurannya itu pakai tulisan, ditulis. Makanya hanya beberapa, nanti dikirim buat standar, buat referensi.
taruh satu di Mesir, satu di Syam, satu di Mekah, satu di Madinah gitu, perbanyaknya ya. Subhanallah. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Yang saya bilang tadi, Umar itu paling logis, realistis. Siapa yang banyak omong pasti banyak salahnya. Wa man kasura saqatuhu kasurat dzunubuhu. Siapa yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Wa man kasurat dzunubuhu kanatin naru aula bih. Siapa yang banyak dosanya, dia paling berhak masuk neraka. Na'udzubillah. Disimpulkannya apa, Pak? Disimpulkannya orang banyak omong berhak masuk neraka. Na'udzubillah. Kata siapa ini? Kata Umar. Ini namanya hadis Nabi disyarah dengan kalam sahabat. Hadis Nabi mana tadi? Man somata naja. Siapa yang diam pasti selamat. Itu hadisnya kan? Keterangan dari Umar, yang banyak ngomong banyak salahnya, yang banyak salah banyak dosanya, yang banyak dosanya berhak masuk neraka. Nah ini kita belajar sedikit lah ya. Mirip tafsir. Kalau tafsir kan yang diterangkan ayat, kalau ini yang diterangkan hadis. Sebenarnya ini menerangkan ayat juga. Yang mana, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya baca tadi di Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah yang benar. Ini boleh punya anak namanya Sadid, pakai sin s biasa, jangan pakai syah. Sadid nanti beda artinya. Atau Saddad, nama sahabat ya, Saddad ibni Ausin, ya kan, salah seorang sahabat. Boleh itu. Makanya salah satu PR buat orang-orang Indonesia, kasih nama anaknya artinya bagus tapi lafaznya mudah diucapkan oleh orang Indonesia. Jangan dirubah ya. Contoh namanya bagus, Hisham, bagus ya, Hashim, Hisham. Kadang-kadang yang ngajarin ngerubah orang tuanya sendiri, ibunya gemes sama anaknya, Ica, masa berubah lagi. Udah namanya bagus, Hisham. Ibunya sendiri yang ngajarin, ini nggak Pak? Ibrahim, masya Allah bagus. Ibunya manggil apa? Boim. Astagfirullahaladzim. Ismail, bagus nggak Pak? Bagus. Jadinya apa? Mail. Ilah. Iya. Makanya ini PR ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah ngasih nama anaknya yang bagus ya, Abdullah, Abdurrahim, bagus kan? Panggil dengan baik, dengan fasih. Nggak ada salahnya orang Indonesia bilang nama adalah doa, ya nggak? Ya? Banyak yang manggil berarti banyak yang mendoakan ya, subhanallah. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah yang benar. Berkata yang benar itu apa? Seluruh perkataan yang baik ya. Tidak dusta, bukan riba, bukan namimah ya. Berkata yang benar. Kalau kita bertakwa kemudian berkata baik, berkata benar, apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki kehidupan kalian. Amal, amalan-amalan, ini kan perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kan. Berarti kuncinya apa? Ingin diperbaiki kehidupan kita, diperbaiki rumah tangganya, diperbaiki segala urusannya, jaga lisan. Lisannya dijaga, Allah perbaiki kehidupannya. Ini yang janji siapa? Allah yang tidak pernah menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad.
Ya, subhanallah. Menjaga lisan bukan hanya Allah perbaiki kehidupannya. Allah janji yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Lanjutannya Pak. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah memperoleh fauzan apa fauzan? Sukses, beruntung, ya, kemenangan. Fauzan 'azima, kesuksesan yang sangat besar. Jadi apa namanya? Standar sukses atau tidaknya seseorang itu di mana Pak letaknya? Ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Bapak bilang orang yang sukses jadi pejabat, Fir'aun sukses tidak? Nah, kalau Bapak bilang orang kaya raya itu sukses, Qarun sukses tidak? Nah, itu standarnya, lihat Pak, ya, standarnya. Standar kesuksesan adalah ketika seseorang mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya kata Muhammad bin Ajlan, innamal kalamu arba'ah. Ya, perkataan yang baik itu hanya ada 4. Antadzkurallah, engkau berzikir kepada Allah, wa taqra'al Qur'an, engkau membaca Al-Qur'an, wa tas'ala 'an 'ilmin fatukhbar bih. Ya, kemudian engkau bertanya tentang ilmu, kemudian engkau mengabarkannya. Mudzakarah, tanya jawab tentang ilmu. Au takallama fima ya'nika min amri dunyaka, atau engkau berbicara yang bermanfaat dalam urusan duniamu. Lanjut Pak ya, masih 1 menit lagi nih. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah suatu hari memegang lisannya. Lisannya dipegang Pak. Kemudian Abu Bakar berkata, "Hadza awradani al-mawarid." Ini nih yang bikin saya banyak terjerumus kepada kesalahan-kesalahan. Benar nggak Pak? Iya. Banyak orang terjerumus, tergelincir gara-gara apa? Gara-gara lisan. Yang terakhir kata Abdullah ibnu Mas'ud, "Wallahi alladzi la ilaha illahu." Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'alal ardi ahaqqu bituli sijnin minal lisan. Tidak ada sesuatu yang di atas muka bumi ini yang lebih berhak dipenjara dalam waktu yang lama kecuali lisan. Jadi kalau mau dipenjara dalam waktu lama, yang paling berhak apa Pak? Lisan. Ya, berarti mulai sekarang kita harus pandai-pandai menahan lisan kita. Banyak diem, selamat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.